Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah semua, saudaraku semua, hamba Allah yang dimuliakan Allah, baik yang di sini ataupun yang live, bersyukur kepada Allah sampai detik ini diberikan kenikmatan iman dan Islam. Bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan sampai mati kita kelak tetap menjadi pengikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan bahas masalah agak basi materinya ya, agak basi, udah materi lama, tapi saya kan belum pernah bahas secara fikih, secara secara resmi seperti ini. Sekarang akan saya coba. Karena saya pikir di YouTube sudah banyak kan gitu kan, dan saya sebenarnya nggak seneng gini-gini, tapi oke lah, nggak apa-apa. Ya, kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan umum orang awam, ya, pertanyaan seputar tahlil, pertanyaan seputar Gus Nur. Ya apa sih yang bener-bener tuh, ya apa sih, kok saya tuh bingung sampai sekarang itu ngirim doa ke orang mati itu apa bener-bener nyampe? Kok saya tuh sampai sekarang bingung. Jadi orang awam tuh bingung, yang satu bilang enggak nyampe, yang satu bilang nyampe. Ya, Gus Nur, ya apa sih hukumnya kalau kita tuh baca Quran terus diwadiahkan kepada orang yang mati, itu apa nyampe sih? Kok aku tuh bingung sampai sekarang, yang satu bilang nyampe, yang satu bilang enggak nyampe gitu kan. Nah, itu akan kita kupas hari ini insyaallah ya. Dikirim ke orang hidup atau dikirim ke orang mati itu kira-kira nyampe apa enggak sih Gus Nur? Sing bener ku sing ndi? Kok bingung aku. Bismillah ya, termasuk tahlil. Tahlil ku sing siji ngomong oleh, NU bilang boleh, yang Wahabi bilang bid'ah, albun rokok, syirik, masuk neraka. Yang mana yang bener ya Gus? Aku tuh bingung gitu kan. Oke. Ayo kita urai pelan-pelan. Ya, di YouTube sudah banyak ustadz-ustadz yang mengimbangi Wahabi. Siang ini saya akan coba juga mengimbanginya insya Allah. Oke, biar gak lama-lama. Saudaraku, nanti ada slide ya. Tahlil itu, nih saudaraku, tahlil itu hukumnya boleh. Catat ya, tahlil hukumnya boleh. Tahlil hukumnya boleh. Ya, tidak merugikan orang, tidak melanggar hukum negara, tidak melanggar hukum syariat, tidak ya gak ngutang nang Wahabi, ya gak ngutang nang sopo-sopo. Boleh ya. Nah, tahlil itu menjadi makruh. Dari boleh tadi itu bisa berubah menjadi makruh kalau ternyata keluarga ahli kubur ini merasa terbebani atau meratapi kematian. Jadi, waduh, tidak punya uang, gitu kan? Terus terbebani dengan acara tahlil itu. Nah, itu dari boleh berubah hukumnya menjadi makruh, gitu ya. Nah, dari makruh ini bisa bisa berubah lagi hukumnya menjadi haram. Dari boleh berubah menjadi makruh kalau sahibul baitnya itu merasa terbebani. Nah, dari makruh ini berubah lagi menjadi haram. Kenapa kok bisa jadi haram? Kalau biaya tahlilnya itu, kan itu otomatis mengeluarkan materi itu, makan, minum, itu semuanya dibebankan kepada yang punya hajat, yang punya rumah, sahibul bait. Apalagi sampai ngutang-ngutang. Ngutang beras, ngutang gula, ngutang kopi, ngutang teh, ngutang telur, ngutang semua tuh biayanya itu. Nah, dari boleh jadi makruh, maka berubah menjadi haram. Pun dinalarse. Jadi kalau ada tahlil haram, itu bukan salah syariat tahlilnya, bukan salah muamalah tahlilnya, tapi salah orangnya. Nggak ada paksaan, kalau mampu, nggak mampu ya nggak usah ngutang. Bahkan yang tahlil, tetangga kanan kiri yang punya hak, punya kewajiban untuk membantu, bawa beras, bawa gula, bawa minyak, bawa uang. Kalau yang meninggal itu orang nggak punya, orang fakir miskin.
Tapi kalau yang meninggal kaya raya, uangnya banyak, masya Allah, boleh. Kita bahas nanti ya. Kita bahas secara dalilnya nanti. Terus gimana Gus? Apa nyampe Yasin yang dibaca, Quran yang dibaca, Al-Fatihah yang dibaca? Itu apa nyampe ke sana? Nyampe saudaraku ya, nyampe. Bismillah. Oke, next Mas. Ini materinya ya, nanti biar tampilkan. Oke, kita akan bahas dulu masalah ini. Dulu dalam tradisi lama, dalam tradisi jahiliyah sebelum Islam masuk ke Indonesia ya, dalam jahiliyah sebelum Wali Songo masuk ke Indonesia, sudah banyak orang-orang Muslim yang berusaha menyebarkan agama Islam ke Indonesia tapi nggak berhasil. Tidak seperti Wali Songo yang kemudian berhasil dengan sangat berhasil ya. Oke, dulu bila ada orang meninggal, maka sanak famili dan tetangga berkumpul di rumah duka. Mereka bukan mendoakan mayit, tapi begadang dengan bermain judi, mabuk-mabuk dan lain-lain. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, dulu zaman jahiliyah, ya, zaman Hindu, zaman apa ya, ketika ada orang mati, ngumpul, tetap ngumpul, cuman mabuk, judi, main, gaple, joget-joget, paham? Oke. Wali Songo mengajarkan nilai-nilai Islam secara luas dan tidak secara frontal menentang tradisi Hindu yang mengakar waktu itu di sini. Ya, ini dari berbagai literatur ya. Ada ustadz yang lain literaturnya beda, tapi intinya sama nanti ya. Namun Wali Songo membiarkan tradisi itu tetap berjalan, kumpul-kumpulnya tetap jalan ya. Udah nggak usah dibubarkan. Kumpul-kumpulnya tetap, cuma hakikatnya, isinya, esensinya yang dirubah. Nah itu, Wali Songo tidak serta-merta membubarkan tradisi tersebut. Tidak qala Rasulullah, tidak qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, tidak bid'ah haram-haram sesat, tidak. Ya, Wali Songo tidak membubarkan itu, tetapi masyarakat dibiarkan tetap berkumpul, namun acaranya diganti dengan mendoakan pada mayit. Biasanya kalau doanya kan gitu kan, geremeng lah kayak tawon ya, kita nggak paham itu mantra-mantranya. Nah sama Wali Songo dirubah, maka jadilah istilah tahlil seperti pengertian yang sekarang ini. Gitu. Tahlilan disiarkan oleh para Wali Songo, Wali Allah generasi ke-9, dan kebetulan jumlahnya memang 9. Salah seorang Wali Songo ada yang bernama Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau adalah Wali Allah keturunan cucu Rasulullah SAW. Oke ya. Nah, tetapi saudaraku itu tadi secara horizontalnya ya, secara kebijakan kearifan lokalnya. Tetapi saudaraku, secara hakikat, secara vertikal, ya, secara dalil yang lebih nakli, secara lebih limited, secara besar, sebenarnya acara 7 harian, acara tahlilan ini itu bukan tradisi Hindu, itu sudah ada sejak zaman tabi'in. Catat, sudah ada sejak zaman tabi'in, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Sudah ada. Jadi tahlilan itu bukan tradisinya orang Hindu. Tahlilan bukan tradisinya orang Hindu. Dari mana muncul tahlilan tradisinya orang Hindu? Wong tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa orang Hindu ngomong la ilaha illallah? Kan tidak mungkin. Bukan tradisinya orang Hindu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada orang ngomong Allahumma shalli ala Muhammad, jawab. Oke, next. Nah ini. Terus apakah sampai doa kita kepada almarhum? Apa boleh mendoakan orang tua, mendoakan orang lain? Kalau boleh, mana dalilnya? Nih ya. Dulurku, wong cilik, wong awam, ya, sesama orang kecil yang mungkin dari kecil Anda itu nul podo, ndak pernah ngaji, ndak ngerti agama. Baru mau belajar agama tapi bingung kan, buka YouTube isinya ruwet, sing siji ngomong boleh, sing siji ngomong tidak boleh, sing ngendi sing bingung. Nah, wis, tidak usah bingung-bingung. Mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah dan kemudahannya kepadamu. Ini dalilnya ya. Jawabannya apa? Boleh, nyampe.
Anda ngaji, Anda kirim kepada orang yang masih hidup, Anda kirim kepada orang yang sudah mati, boleh dan nyampe. Dalilnya mana? Banyak. Nih salah satunya. Boleh nanti dibuka surat At-Tur ayat 21. Wajon dewe. Oke ya, At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman, catat, ayo alon-alon, dikoncei pikirannya, dibuka sih. Dan orang-orang yang beriman, anak dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dalil pertama. Dalil kedua, next. Surat Nuh ayat 28. Tampilkan nanti ya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Diwaca kok ya. Dibuka surat Nuh ayat 28. Lek gak iso maca Arabe waca artine. Lek gak duwe Quran tafsir telepon aku tak kirim tak kei gratis. Artine, ya Allah, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kebinasaan. Tak ulang ya. Ya Allah, ampuni aku. Jelas toh? Aja bundel-bundel nemen ya, iki RSD paham loh, cok bulet-bulet. Kecuali Wahabi, lek Wahabi gak mungkin paham. Karena Wahabi itu sebenarnya bukan dalil masalahnya. Masalahnya kan mereka jahil dan memang ingin merusak. Kalau hanya dalil aja insya Allah gak seperti itu. Ada visi misi jahil memang ya. Ampuni aku. Wis cetok? Ibu bapakku. Masa kurang cetok? Oke? Dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan. Dan jangan engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti ya mu'mina walil mu'minina walal mu'minati wala tazidil zalimina illa tabara. Surat Nuh ayat 28. Next, dalilnya nih. Surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyah Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, anak cucuku, orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, perkenankanlah doaku. Jadi Allah menganjurkan. Nyampe. Quran itu mukjizat. Jangan dipikir pakai logika. Quran itu mukjizat, tergantung niatmu. Kalau ada baca, dikhususkan untuk orang yang masih hidup, maka bacaanmu akan berubah menjadi senyawa, vitamin batin, suplemen jiwa yang bisa membuat orang yang masih hidup itu selamat, berkah, sehat. Tapi kalau Anda khususkan untuk orang yang sudah mati, ya Allah, Al-Quran ini aku ngaji pahalanya untuk almarhum yang sudah mati, maka pahalanya akan dikirim ke alam barzakh, berubah menjadi maghfirah, ampunan, ngono lho. Ya. Oke, next. Surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ampunanku, ibu bapakku, dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Cetok? Oke. Lagi next. Al-Hasr ayat 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin atau ansor ya, mereka berdoa, ya Rob,
beri ampunan kami, saudara-saudara kami yang telah beriman, yang lebih dulu dari kami, dan jangan engkau biarkan kedengkian dalam hati mereka terhadap orang-orang yang sudah beriman. Ya Rob, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Next, wakeh dalil rek. Surat Muhammad ayat 19. Ini ayat dulu, nanti dalil hadisnya nanti ya. Coba itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqabbalakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Allah ya, selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu, bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Kalau kita dialektikan, ketahuilah kata Allah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, ya, dan mohonlah ampun atas dosamu, atas dosanya orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Wes cetok. Next. Oke. Nih sekarang ininya. Gus Nur tadi hujah atau dalil dari ayat. Nah sekarang dari as-sunnah, dari hadis, ya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Gus Nur? Monggo alon-alon ngaji nih. Sing penting niatmu ngaji ya, ojo niat debat. Hadis ini, di dalam hadis itu biasa saudaraku, ada kontradiksi itu biasa. Tergantung kebijakanmu saja. Kalau engkau tidak punya niat jahil, tidak punya niat buruk, kalau memang kearifan lokalmu hebat, kalau kamu akhlaknya betul-betul ngambil kepada Rasulullah, insya Allah aman kok. Walaupun hadis itu bertentangan. Contoh ini, salah satu contoh ya, misalkan ada hadis begini. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya boleh nggak pakai gelang ini? Rasul menjawab, boleh. Oke, pulang itu orang. Tidak lama kemudian datang orang lain. Ternyata pertanyaannya sama, ya Rasul, boleh nggak saya pakai gelang ini? Ternyata orang yang kedua ini Rasul menjawab tidak boleh. Loh kan aneh dong, gelangnya podo. Lah kok nggak boleh? Nah dari sini loh kadang-kadang maka muncullah khilaf di antara ulama. Tergantung kebijakan, kearifan lokal, dilihat kepentingannya. Ternyata secara ilmu jiwa, ya, secara balaghah, secara mantek, secara uslub, secara fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari', ya nahu, ternyata untuk orang yang pertama tadi, ya Rasul, boleh enggak saya pakai gelang ini? Rasul langsung menembus ke dimensi marifatnya orang itu. Oh, orang ini imannya kuat. Orang ini enggak mungkin tergelincir ke syirik. Maka Rasul bilang, boleh. Udah enggak apa-apa pakai. Karena Rasulullah sudah tahu dan percaya orang ini gak akan tergelincir syirik. Lah tidak lama kemudian setelah orang itu pergi datang orang lain. Ya Rasul boleh gak saya pakai gelang ini? Nah orang yang kedua ini Rasulullah melihat imannya masih lemah. Ini kalau tak boleh kan nanti dikhawatirkan timbul mudarat, timbul kesyirikan. Maka Rasul bersabda, lah gak boleh. Bukan Rasulullah pelin-pelan, bukan hadisnya yang salah. Dimensi ruang dan waktunya yang beda, dan kearifan lokalmu, kearifan orang-orang sekarang ini yang tidak punya, dan punya kepentingan busuk memang. Ya, jadi menelan hadis enak udilnya sendiri. Begitu. Yuk kita lanjut next. Perhatikan ini. Perhatikan, tampilkan nanti deh. Wis gak usah tak bocor apa ya, kelamaan. Ini hadis riwayat Muslim. Sahih ya, nomor hadis 2554. Dibuka, yo. Dibuka. Apa itu? Telah bercerita kepada kami Ismail, berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ya Rasul, ibuku sudah meninggal, ibuku telah meninggal dunia secara mendadak, dan aku menduga seandainya dia sempat bicara, dia akan bersedekah. Ya Rasul, apakah aku boleh bersedekah atas namanya? Beliau menjawab, boleh, bersedekahlah atasnya.
Hadis riwayat Muslim nomor 2554. Oke, tak rubah bahasanya, translate ke dalam dialek. Ada orang, ya Rasul, ibuku mati mendadak ya Rasul. Aku tuh kok punya feeling seandainya ibuku sempat menyampaikan kepadaku, aku yakin ibu itu akan bersedekah, tapi ternyata sudah keburu meninggal mendadak. Seandainya aku sedekah atas nama ibuku, boleh enggak ya Rasul? Maka Rasul menjawab, sedekahlah atas nama ibumu. Kan gak ruwet toh agama ini sebenarnya. Walaupun di hadis lain Rasulullah mungkin ada hadis yang bilang tidak boleh, ya kayak tadi itu loh. Oke, yang kedua kita lanjut. Riwayat Muslim juga 1674. Dicatat, dibuka nanti hadis riwayat Muslim. Kalau tadi 2554, sekarang 1674 nomor hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma Ad-Dubai, ya, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasil Maula Abu Yuyainah, dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abul Aswad Ad-Dili, dari Abu Dzar, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, wahai ya Rasul, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Ya, mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka sedekah dengan sisa harta mereka. Maka beliau pun bersabda, bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Maka setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah juga sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga sedekah. Riwayat Muslim 1674. Jadi ada orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, enak ya orang kaya itu ya, mereka sholat seperti kami, mereka sedekah seperti kami, mereka ibadah seperti kami, tapi mereka kaya, pasti pahalanya lebih banyak mereka. Maka Rasul bersabda, loh, tidak seperti itu, kata Rasulullah itu. Ya, tidak seperti itu. Sedekah itu enggak begitu caranya, kata Allah. Ya, ternyata apa? Jadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah. Ternyata baca tasbih sedekah, baca tahmid sedekah, baca takbir sedekah, baca tahlil juga sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sedekah. Allahu akbar, sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah. Hadisnya jelas. Ya perkara orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini makrifat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ini makrifat. Ini alam bawah sadar. Ini bukan berdasarkan nafsu kayak Wahabi Firanda bilang itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, ini dianggap berdasarkan nafsu. Malah dia yang melecehkan. Tidak ada orang ini itu, tidak ada, biasa la ilaha illallah. Lah terus gimana coba? Mbok yang nemen coba masa la ilaha illallah, la ilaha gini terus semua gini. La ilaha illallah, la gini. La haula sing ndak oleh iku la ilaha illallah, la ilaha gak oleh. Ojo nemen-nemen yo, ya lek ngaji karo aku yo, ojo pokok nemen-nemen yo, ojo fanatik terlalu nemen-nemen yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya lebay. Ada batas akliyah, ada batas estetika. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hanya teknis, itu bukan nafsu. Itu terjadi di luar alam bawah sadar, menikmati ritme syahdunya tahlil. Tapi intinya daripada hadis ini adalah tahlil itu juga sedekah. Di dalam tahlil itu ada tahlilan, itu juga sedekah. Snack, bukan karena dalil saudaraku, karena dalil aman.
Ya, mereka punya misi visi memang. Ayo kita lanjut. Nih, dari kitab Al-Hawi fil Fatawi karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti jilid 2 halaman 178. Ini kan imam-imam yang soleh semua orang-orang ini. Mereka tuh kalau imam liane salah, imamnya dewe sing bener, kitab liane salah, kitabnya dia yang bener, hadis liane salah, hadisnya dia yang bener. Kalau ada hadis yang bener dicari kias-kiasnya, dicari lemah-lemahnya, dicari dalil-dalil aklinya. Tapi kalau hadisnya dia, Wahabi itu nggak mau dikias, nggak mau diputer-puter, nggak mau. Tapi kalau hadis kita dikias-kiaskan, diputer-puter, diwolak-walik. Perhatikan ini, dibaca nanti kitab Al-Hawi lil Fatawi ya. Intinya begini. Langsung tak baca artinya. Telah berkata Imam Ahmad bin Hambal. Anda kan tahu Imam Ahmad bin Hambal ini siapa? Ya, kita nggak usah bahas itulah ya, beri banyak-banyak waktu. Di dalam kitabnya yang menerangkan tentang kitab zuhud. Ya, telah menceritakan kepadaku Hashim bin Qasim sambil berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Asja'i dari Sufyan sambil berkata, telah berkata Imam Tawus ini ulama besar zaman tabi'in. Ya. Tawus ini wafat kira-kira tahun 110 Hijriah atau 729 Masehi. Oke, langsung ya. Perhatikan intinya. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia akan mendapat ujian dari Allah di dalam kuburan mereka selama 7 hari. Kurang cetor ya? Ya, nih maka disunnahkan bagi mereka yang masih hidup mengadakan jamuan makanan sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal selama hari-hari tersebut. Ingat, ini untuk orang awam ya. Kalau untuk Wahabi sudah, kalau untuk Wahabi pasti ditangkis. Wah, ini. Ini untuk Anda yang awam, untuk Anda yang bingung. Ya. Ini bukan untuk orang-orang yang pinter, ini untuk orang-orang yang tukang-tukang becak kulik-kulik lho, sing rumangsa atine sik garing dari agama sama sekali nol. Nah, ini ilmu yang mudah untukmu, nggih. Perhatikan, saya ulang. Ini kitab Al-Hawi lil Fatawi ya. Sesungguhnya orang-orang sudah meninggal dunia, tuh ya, akan mendapat ujian dari Allah selama 7 hari berturut-turut. Maka disunnahkan bagi orang yang masih hidup untuk mengadakan jamuan, makanan, sedekah di hari-hari tersebut. Astagfirullah, cek gampangnya agama iki sakjane rek. Ada unsur silaturahim, ada unsur sedekah. Sing ndak oleh sing mau iku ngutang, iku sing ndak oleh, makruh, haram. Apalagi sampai duit sampai gak kuat sampai nyolong-nyolong, utang nang rentenir. Next. Berapa lama ini sudah? Gak apa-apa ya, 1 jam gak apa-apa ya. Sekali-sekali ngaji 1 jam. Nih, lagi Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja kadang-kadang didebat sama mereka. Ya nggak aneh Rasulullah sendiri ya. Aduh wes ya. Oke, kita fokus ke materi sekarang. Imam Syafi'i, ulama yang sudah diakui oleh jumhur ulama dari dulu sampai sekarang, berkompetensi sebagai imam mujtahid mutlak, ulama yang paling baik dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dan beliau masih bertemu dengan para perawi hadis atau salafus soleh sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi. Perhatikan ini, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, disunnahkan agar membaca sesuatu dari Al-Quran di sisi kuburnya. Jadi oleh rek maca Al-Quran di kuburan iku oleh. Sing ndak oleh iku maca kuburan ambek lungguh di patokane kuburan, lungguh di batu nisane kuburan. Itu namanya melanggar etika, adat ketimuran, kearifan lokal. Ya.
Dan apabila mereka menghatamkan Al-Quran di sisi kuburnya, maka itu bagus, kata Imam Syafi'i, Riyadhus Shalihin. Tuh, nomor 295, ada di kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun, dicepatkan lagi, apa lagi? Selain itu, di dalam kitab yang sama, jilid 2, nomor 194, kitabnya sama masih ya. Sesungguhnya kesunahan memberikan sedekah makanan selama 7 hari merupakan perbuatan yang telah berlaku sampai sekarang, yaitu masa Imam Suyuti abad ke-9 di Mekah dan di Madinah. Yang jelas kebiasaan tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak zaman sahabat sampai sekarang, dan tradisi tersebut diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama, yaitu sahabat, sampai tabi'in, sampai sekarang, sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sampai Wali Songo. Bukan agama tradisi orang Hindu, ini tradisinya salaf, tradisinya salafus soleh. La haula wala quwata illa billah. Dah. Terus wong arek anak orang kecil, orang pinggiran, wong-wong sing padha cilik karo aku, sing nul putul, muga-muga ilmu segampang ini nyampe ngene pikiranmu ya, aja digawe urut agama ya, aja digawe urut agama. Nggih, ayo next. Nih, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, tuh Arabe gundul ya, aku tak maca artine. Dari Ibnu Abbas, aku durung fasih maca Arab gundul. Makanya aku disebut Gus iki ya sajane ya apa meneh ya. Aku duduk kiai. Ya. Syarat jadi kiai itu 3 kata Ustaz Somad. Syarat jadi kiai itu 3. Pertama punya pesantren. Alhamdulillah aku punya pesantren. Ya. Syarat kedua harus punya kitab gundul, harus bisa baca kitab gundul. Nah, aku belum bisa baca kitab gundul. Ya, kalau kitab keribu baru bisa. Ya, jadi aku berarti gugur ya. Syarat yang ketiga harus punya istri 2. Lah aku gugur sih. Bojoku sing 1. Durung nambah ya. Wis cetok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ayo. Nih, dari Ibnu Abbas. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dunia, apakah dia akan mendapatkan kemanfaatan jika saya bersedekah untuknya?" Tak ulang, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ya Nabi, ibuku mati, ibuku sedo, ibuku wafat. Apakah ibuku akan mendapatkan kemanfaatannya, kemaslahatannya kalau aku sedekah untuknya?" Maka Rasul menjawab, "Ya." Ya, Nabi menjawab, "Ya." Laki-laki tersebut berkata, Setelah Rasulullah menjawab, "Ya," maka laki-laki tersebut bertanya lagi, "Ya Rasul, saya punya kebun. Saya mohon kepadamu ya Rasul untuk menjadi saksi. Saya akan sedekahkan kebun saya itu untuk ibu saya." Allah ya karim. Isi apa utakmu iku? Wong-wong sing sok-sok pinter ahli sunnah. Bukhari Muslim 2563 nomor hadisnya. Tak ulang, tak catat namanya. "Ya Rasul, saya punya ibu mati. Apakah bisa mendatangkan kemanfaatan untuk almarhum ibuku kalau aku sedekah?" Rasul menjawab, "Boleh, iya." Terus laki-laki itu menjawab lagi, "Ya Rasul, kalau gitu aku punya kebun." Di situ nggak disebut kebun apa, kebun kurma mungkin kan ya. "Kebunku tak sedekahkan atas nama ibuku dan engkau jadi saksinya." Hadis Bukhari 2563. Nah, sekarang itu naklinya, itu dalil naklinya. Sekarang dalil aklinya apa sekarang? Nah, sekarang aku niru hadis itu. Ya, aku mau sedekah tapi bukan kebun, aku mau sedekah tanah misalkan. Aku punya tanah, mau tak wakafkan, tak sedekahkan. Bid'ah. Nabi Muhammad gak pernah sedekah tanah. Hadisnya sedekah kebun, aku sedekah tanah. Atau begini, mana alat panahnya? Minta tolong. Atau begini, aku mau sedekah uang, aku mau sedekah mobil, aku mau sedekah handphone, aku mau sedekah sorban, aku mau sedekah apapun. Tak namakan almarhum ibuku.
Cedah teman. Kan nggak harus plek sama hadisnya. Lah kalau apa-apa tidak dilakukan Rasulullah, masuk neraka sesat. Ya gak apa-apa sih ngomong asisten Tuhan ya apa maneh. Itu. Ya Rasul, saya mau sedekah kebun tak namakan ibuku, engkau saksinya. Hadis riwayat Bukhari 2563. Nah sekarang aku niru ya, aku sedekah ya Rasul, kalau tak sedekah panah nggih. Panah ini sunnah. Iki wingi aku tuku iki. Nah. Oh. Ya. Boleh enggak kalau aku sedekah panah? Boleh enggak kalau aku sedekah kuda? Boleh enggak kalau aku sedekah madu? Boleh enggak kalau aku sedekah opo ae wis, sing penting bukan minuman keras, bukan barang yang diharamkan, dan pahalanya aku hadiahkan untuk almarhum abahku, ibuku misalkan. Rasulullah tidak melarang loh. Ya teknisnya boleh lewat tahlil, boleh lewat apapun. Enggak tahlil ya enggak apa-apa. Lanjut. Diriwayatkan dari Maqil bin Yasar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Yasin adalah intisari Al-Qur'an. Tidaklah seorang membacanya dengan mengharap rahmat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Maka bacalah surat Yasin atas orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kamu sekalian. Musnad Ahmad bin Hambal. Lu ngene iki lek ketemu wong Wahabi dibantah rek, digelono qiyas ngene ngene lemah, maudhu, palsu, dhaif, pak. Gak mari-mari. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Segala ono Al-Fatir 29 itu. Barang siapa yang sholat, barang siapa yang baca Quran, barang siapa yang sholat, barang siapa yang sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka orang itu sedang berniaga denganku yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Baca Quran teman, ya di kuburan boleh. Ya, tadi hadisnya sudah, di rumah boleh, di kantor boleh, di mobil boleh, di pesawat boleh. Karena itu berniaga sama Allah, dimanapun boleh. Yang tidak boleh di atas WC. Di Quran ini misalkan Quran. Ya, ini misalkan Quran, ini sambil WC ini. Yasin wal Quran tut, sampai ngentut-ngentut di WC. Itu baru tidak boleh, itu akliyahnya begitu. Nemen nih wong urip iku rek. Oke, next. Riwayat lain menyebutkan bahwa tradisi 7 harian itu dibuat pertama kali Atha. Ini riwayat lain ya, bahwa tradisi 7 harian itu orang yang pertama kali melakukan adalah Atha ini zaman tabi'in. Ya. Beliau adalah tabi'in kata Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Zuhd. Diriwayatkan oleh Imam diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, diriwayatkan oleh Imam Atha dan Tawus, ulama besar zaman tabi'in, wafat kira-kira 110 Hijriah. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan mendapat ujian dari Allah dalam kuburan mereka selama 7 hari, maka disunahkan bagi mereka yang masih hidup mengadakan jamuan makanan sedekah untuk orang-orang sudah meninggal selama hari-hari tersebut. Sing penting gak utang rentenir, sementing gak utang duite. Barakallah ya. Oke. Jadi tradisi 7 hari adalah tradisi salafus saleh, bukan tradisi Hindu. 7 harian itu tradisi tabi'in. Oh, next. Berapa lama ini kita teruskan ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum sambil berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi malaikat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang lain di sisinya. Hadis riwayat Muslim 4868 nomornya. Tak sederhanakan bahasanya yo. Perhatikan.
Perhatikan, Rasul bersabda, tidak berkumpul orang-orang di suatu kaum sambil berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi malaikat. Ya, jadi kalau ada orang berkumpul berzikir kepada Allah itu dikelilingi malaikat dan Allah akan memberikan rahmat kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Misalnya Allah akan ngomong kepada malaikat, "Iku lho, delok niku hambaku, ku luar biasa berzikir di rumahnya Gus Nur, di rumahnya Abdul Somad, di rumahnya Idris Romli, di rumahnya Habib Lutfi, di rumahnya siapa Buya Yahya, di rumahnya siapa itu? Di rumahnya siapa tuh? Di rumahnya Brodin, di rumahnya Madrai, di rumahnya Mat Petal, di rumahnya siapa lagi tuh? Syukur, siapa mana? Sorip, Palijo, Paiman, Dulkani, Dulketup. Di rumahnya siapapun, yang penting ada orang berkumpul di situ berzikir menyebut nama Allah, Allah akan merahmati mereka. Zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah mahallul qiyam ya nabi salam rahmat. Ngene kok bid'ah itu wis ya Allah. Lanjut dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam salah satu rumah, ya, tidak berkumpul satu kaum, ya silakan Bu, ya. Terus mau izin, oh iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya insya Allah. Gak apa-apa ya, sama Dinur, gak apa-apa sudah. Saya tak lanjut ini dulu ya. Iya. Iya Ibu, ya. Saya ulang ya, Abu Hurairah. Wah, Abu Hurairah aja kalau zikir sampai 1000 kali walaupun Rasulullah gak pernah menganjurkan. Ya, subhanallah. Telah berkumpul satu kaum di dalam salah satu rumah Allah, berarti di masjid ya. Sambil membaca Al-Quran bersama-sama, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepada mereka ketenangan hati, meliputi mereka dengan rahmat, dikelilingi para malaikat Allah, dan Allah memujinya di hadapan makhluk yang lainnya. Ya, subhanallah. Ibnu Majah 221. Jadi kalau ada orang kumpul ya di rumahnya Brodin, di rumahnya Su'eb, di rumahnya Madrai, atau kumpul di masjid, berzikir, berngaji, itu Allah memujinya. Lah, kalau di rumahnya, kalau ada kumpul-kumpul ngerumpi, ghibah, joget, dugem, ajab-ajab, itu baru Allah melaknat. Kok cek ruwet sih? Ya Allah, la haula wala quwata. Artis-artis sudah mulai ikut-ikutan. Penyanyi-penyanyi mulai ikut-ikutan hanya gara-gara didalil musik haram semua, rata-rata penyanyi ya. Tapi yang masuk akal penyanyi-penyanyi band. Kalau penyanyi band aku setuju ku haram sesuai hadis. Kenapa kok nggak Opi yang berhenti menyanyi? Kenapa kok nggak Bimbo? Kenapa kok nggak Maher Zain? Kenapa kok nggak Umi Kulsum? Hadis dipotong, ditelan mentah-mentah, dilepeh, ya gitu jadinya. Next. Nah, lihat ini, tak kenalkan kepadamu. Beliau adalah Ustadz Fadlan Garamatan, orang dari Papua. Beliau ini dakwah di pedalaman Papua. Saya nggak tahu suku apa itu, suku Asmat atau apa, yang masih pakai koteka itu ditutup koteka itu, yang rambutnya masih keribu, yang tidak pakai baju, yang jangankan Allah, alif saja nggak ngerti, alif bak nggak ngerti. Beliau mengislamkan orang Papua 3.712 orang hanya dengan sabun dan sampo. Tidak pakai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi kitabihil karim, haram, bid'ah, sesat, syirik, musyrik, khurafat, masuk neraka. Enggak.
Modal sampo sama sabun 3.712 orang masuk Islam. Kok iso? Delok di YouTube ono videone. Cuma diajari mandi, diajari keramas. Terus tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Ustadz Fadlan ini sholat di atas panggung dengan beberapa teman lainnya. Terus orang-orang tuh heran, terus mengelilingi itu. Kan aneh lihat orang sholat, aneh dikelilingi. Setelah selesai sholat, kepala sukunya tanya sama Fadlan ini, anak, kamu tadi kenapa kau angkat tanganmu sambil kau bicara sama siapa kau? Kata kepala sukunya. Lah coba. Ustaz Fadlan dengan bijak menjawab, saya agamanya Islam, saya sedang berbicara sama Tuhan. Tadi itu artinya saya sedang berpasrah diri. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa suku Asmat, tidak pakai bahasa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, antum ente." Enggak begitu. Paham ora? La haula wala quwata illa. Next. Lihat. 3.712 orang masuk Islam. Ngamuk lagi guys. Ojo kola-kola saja kamu itu. Lihat lapangannya, lihat yang fleksibel. Yang penting tidak melanggar syariat, ojo sok fanatik. Lihat hadis Bukhari Muslim, ada orang ahli sholat, ahli zakat, walim masuk neraka, bangkrut. Metuwek kon niku. Coba 3.017 itu awalnya coba. Sekarang pakai songkok. Hanya diajari mandi. Ini agama yang bener nih, ini rahmatan lu. Ada yang nggak pakai BH itu. Oh, ini susunya tak cekle. Nah, nggak pakai BH ini. Gelembret susu nih. Nah, pakai koteka itu. Peline dibungkus koteka. Masuk Islam 3.712. Ini yang bener dulur. Ojo wong Islam belajar ngaji, wong Islam tahlilan, wong Islam sholawat menyebut Nabi di kafir-kafirno. Yang kafir-kafir ini Islamkan. Jangan yang Islam-Islam ini kamu kafir-kafirkan, kamu sesat-sesatkan. Next. Tuh, subhanallah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Next. Ini. Padahal hadis Muslim ini sebagai penutup terakhir ya. Terakhir. Ya udah enggak apa-apa. Padahal ini hadis Muslim. Cuman sama Wahabi boleh diqiyas ngene. Harus itu hadisnya begini dulu. Itu riwayatnya begini. Itu dulu Muhammad itu lagi dakwah sama suku apa? Suku Mudro atau apa itu. Terus Nabi Muhammad menganjurkan sedekah dengan ini terus tiba-tiba ada orang sedekah dengan bawa karung besar. Nah, ini yang benar. Itu boleh kias-kiasnya. Perhatikan ini. Hadis riwayat Muslim, ya. Nomor piro iku? 1016 ya. Barang siapa merintis, semua orang tahu hadis ini, apalagi Wahabi, apal hadis ini. Cuman mereka menolak hadis ini. Katanya ini hadis untuk orang-orang ahli bid'ah, kayak aku ini. Nah ini. Perhatikan, barang siapa yang merintis, memulai dalam agama Islam sunnah perbuatan yang baik, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut dan pahala dari orang-orang yang melakukannya atau mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun, ya. Dan barang siapa yang merintis dalam Islam sunnah yang buruk, ngawali sesuatu yang buruk, ya, maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut dan dosa dari orang-orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Cetho saudaraku, cetho. Nggih. Ini bukan soal dalil.
Sudahlah, kita tuh punya kiai dari Sabang sampai Merauke. Ya, bukan orang yang cek-cek, profesor, doktor, LC juga banyak. Bahkan yang hafal kitab gundul, yang fasih kitab kuning juga banyak. Di Rembang, di Lasem, di Jawa Tengah itu gudangnya kitab kuning. Di Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, gudangnya kitab kuning, kitab gundul. Kita tuh dari Sabang sampai Merauke punya. Ya, bukan ngawur kita ini. Jangan seenak-enaknya kamu bid'ah, kamu sesat-sesat, kafir, kufur, masuk neraka, kurofat. Ya Allah, la haula wala quwata illa. Wih, saudaraku, masih ada? Masih ada ya. Oke, yang terakhir. Dikeluarkan Bukhari. Dikeluarkan oleh Bukhari. Oh, ini yang kemarin saya bahas itu ini ya. Kitab ke-37 bab ke-16. Ini bab khilafiyah ini. Perhatikan. Dari Abu Sa'id berkata, beberapa orang sahabat, Bukhari juga, kitab ke-37 bab 16, dibuka nanti, ada beberapa sahabat Nabi, ya, sedang melakukan perjalanan, terus tiba-tiba mereka lapar, mereka haus, terus mereka mampir di satu suku orang Arab, terus mereka bikin kemah, bikin tenda, terus mereka minta jamuan sama orang-orang situ. Aku lapar, aku haus, aku boleh nggak minta makan, minta minum. Itu bahasa dialektikanya begini. Terus orang-orang situ nggak ada yang mau ngasih. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Oke, terus orang-orang sahabat Nabi tadi balik ke kemahnya, ke tendanya. Dalam kemudian kepala suku Arabnya tadi itu disengat binatang berbisa. Terus diobati berbagai macam cara, nggak bisa. Terus akhirnya ada yang usul, yuk kita minta tolong orang-orang yang di tenda itu, yuk siapa tuh ada yang bisa. Oke, datanglah beberapa orang suku tadi ke beberapa sahabat Nabi ke tenda kemah. Wahai kisana, wahai kau semua yang ada di sini, adakah di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami disengat binatang berbisa? Apakah kalian bisa mengobati? Satu orang sahabat Nabi angkat tangan. Demi Allah yang nyawaku ada dalam tangannya, aku bisa meruqyah. Ya sudah, diobati. Setelah itu sembuh. Terus dikasih beberapa ekor kambing sebagai upah. Terus sahabat Nabi tadi itu, ayo kambingnya dibagi. Nah, terus yang meruqyah tadi bilang, jangan, kita cerita dulu ke Rasulullah. Nanti kalau sudah ketemu Rasulullah, kita pulang ketemu Rasulullah, kita sampaikan dulu kepada Rasulullah bagaimana ini. Oke, potong cerita, pulanglah mereka setelah melakukan perjalanan, pulanglah mereka ketemu Rasul menghadap, ya Rasul. Di satu suku Arab di sebelah sana, kami lagi bikin tenda, terus tiba-tiba kepala sukunya kena sengat binatang berbisa, terus minta tolong kepada saya, terus saya ruqyah, sembuh, kami dikasih kambing-kambing ini, bagaimana menurutmu ya Rasul? Rasul bertanya, kamu meruqyahnya pakai apa? Sahabat menjawab, pakai surat Al-Fatihah. Rasul heran, loh, kamu tahu dari mana kalau surat Al-Fatihah itu bisa dipakai yang ruqyah? Perhatikan ini. Perhatikan di bagian yang ini. Kamu tahu dari mana, kata Rasulullah, kalau surat Al-Fatihah itu bisa dipakai yang ruqyah? Ya ijtihad ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu kamu benar. Sambil tersenyum, sudah, sekarang bagi kambingnya. Sambil Rasulullah tersenyum. Subhanallah. Ya, baca itu. Ini satu. Ada banyak dalil ijtihad seperti ini. Ya repot kalau semua yang nggak dilakukan Nabi Muhammad diganjar bid'ah, masuk neraka, sesat. Tuan ya, masuk duhur ya, saudaraku. Mudah-mudahan kajian ini manfaat. Barakallah, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.